Oke, baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas discrete time non-periodic signal. Lanjutannya yakni sebuah fungsi waktu diskrit yang tidak periodik. Nah, fungsi waktu diskrit non-periodik ini kita akan mentransformasikan dalam frekuensi domain. Metodenya adalah discrete time Fourier transform atau yang disingkat DTFT, discrete time Fourier transform. Oke, kita lihat. DTFT, apa sih DTFT gitu kan? Bagaimana sih dasarnya? Apa sih metodenya begitu kan? Bagaimana sih metodenya? Ini sebenarnya merupakan sebuah superposisi dari kompleks sinusoid, ya, fungsi sinusoid. Kita lihat persamaan 3.1 ini adalah transformasi dari domain frekuensi EJ omega menjadi domain waktu. Adapun yang akan kita pelajari juga adalah dari domain waktu Xn ke domain frekuensi. Sesuai dengan definisinya, superposition of complex sinusoid. Nah, superposition itu ya penjumlahan. Makanya oleh karena itu kita menggunakan simbol sigma. Penjumlahan dari sinyal-sinyal dalam domain waktu ya dikalikan dengan kompleks sinusoid. Ini namanya fungsi kompleks sinusoid. E pangkat min J omega N ya. Oke. Kemudian kenapa ini dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga? Ya, karena komponen dari waktunya itu kan karena dia tidak mempunyai periode, kita bisa memulainya dari kapanpun, dari waktu negatif kah? Negatif dari mana sampai dengan positif mana? Oke. Nah, transform pair atau pasangan transformasinya ini bisa dirubah waktu ke frekuensi atau frekuensi ke waktu. Nah, di sini ada syarat untuk mentransformasi Fourier-kan, yakni fungsi waktunya di sini Xn apabila dijumlah itu tidak boleh divergen. Dia harus konvergen. Konvergen artinya dia merujuk atau nilainya kalau semakin lama itu fokus pada titik tertentu atau menghasilkan nilai tertentu. Oke. Kemudian kita ingin langsung contoh discrete time Fourier transform. Kita ingin menghitung DTFT dari sebuah eksponensial, ya, eksponensial. Fungsinya apa? Xn itu alfa pangkat n un, ya, a pangkat n un. Nah, ini kita masukkan, kita substitusikan ke dalam formulasinya. Berarti kita pakai formulasi 3.32. Oke. Kita substitusikan sehingga kita bisa dapatkan sigma dari n min tak hingga sampai dengan positif tak hingga alfa pangkat nun dikali e pangkat j omega n, ya. Kemudian sama dengan ini. Kita lihat perbedaannya. Yang tadinya minus tak hingga di sini batasnya menjadi 0. Dari 0 sampai dengan positif tak hingga. Ini apa? Kenapa kok bisa demikian? Itu karena faktor UN. Anda ingat bahwa fungsi UN itu fungsinya adalah fungsi step di mana nilainya 0
sampai dengan kurang dari 0 dan mulai nilainya 1 itu mulai dari 0 sampai dengan tak hingga. Oke. Oleh karena itu kita batasnya jadi berubah. Karena nilainya 0 sebelum n sama dengan 0, maka kita bisa abaikan. Yang signifikan adalah n sama dengan 0 sampai dengan positif tak hingga. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, alfa pangkat n pangkat min j omega n. Oke. Kemudian, nah ini menjadi syarat juga. Ini bisa ditransformasikan apabila alfanya itu kurang dari 1. Oke, kalau kurang dari 1, maka kita bisa ekspresikan menjadi seperti ini. Dari ekspresi ini menjadi seperti ini. Kemudian bisa dirubah dalam bentuk yang lebih kompleks dengan syarat alfa kurang dari min 1 di persamaan 3.3. Ya, coba ini menjadi tugas bagi Anda bagaimana ekspresi sigma menjadi kompleks atau buktikan persamaan 3.3. Oke, dari persamaan 3.3 ini kemudian kita bisa bentuk dalam sebuah bilangan kompleks ya. Ada komponen real dan komponen imaginernya. Ini pakai prinsip Euler ya. Oke. Kemudian untuk menuliskan fungsi magnitude dan fasenya, setelah kita bisa mendapatkan fungsi polar, ada magnitude dan fasanya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian untuk fasanya adalah minus arcus tangen dari komponen A sin omega dibagi 1 alfa cos omega. Yang atas adalah komponen imajiner, yang bawah adalah komponen realnya. Oke. Contoh satu lagi, kita ingin mentransformasikan dari sebuah pulsa kotak discrete rectangular pulse dengan ekspresi matematisnya adalah dia bernilai 1 pada saat n kurang dari m. Nilai m ini kita bisa tentukan kemudian, dan bernilai 0 ketika di luar m, lebih besar atau lebih kecil dari m. Maka gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya seperti ini. Nilainya sebuah pulsa kotak berarti di sini 0, kemudian nilainya 1 sampai dengan m, kemudian 0 lagi. Oke. Kita masukkan saja dalam sebuah formulasi ini. Xn-nya berarti dia nilainya 1 kan? Nilainya 1 tetapi terbatas dari min m sampai dengan m. Kita lihat gambarnya. Min m sampai dengan m. Oke. Maka batasnya adalah min n sampai dengan m 1, nilainya 1 dikali e pangkat min j omega n. Oke. Nah, nilai ini ya kemudian kita bisa ekspresikan ya menjadi m sama dengan 0 sampai dengan 2m ya. Sebenarnya sama kan, kalau kita mulai dari 0 kan jadi 2m kan. Kan tadi mulainya dari min m sampai dengan positif m. Berarti kan di sini sama aja dengan 2m. Karena itu kita bisa tuliskan seperti ini. Namun kita juga perlu mengubah juga untuk komponen m-nya jadi m min m gitu. Ini adalah manipulasi matematis, kemudian kita bisa peroleh nilainya. Kita dapatkan dua nilai untuk tiap-tiap komponen omega. Kalau omeganya tidak sama dengan 0, kita menggunakan ekspresi ini. Kalau omeganya sama dengan 0, kita menggunakan ekspresi 2m plus 1. Kemudian ini adalah penjabarannya secara matematis. Anda bisa pelajari, perhatikan
Namun yang di sini yang menarik adalah ekspresi ini kemudian kita bisa sederhanakan atau bentuk menjadi lebih kompleks menjadi sin omega 2m plus 1 per 2 dibagi sin omega per 2. Nah, bentuk ini gambarnya adalah ini. Ya, bentuk dari E pangkat J omega dari pulsa kotak adalah ini. Oke. Mungkin sedikit tambahan, adapun ini 4 gambar atau 4 grafik sebelumnya ini adalah menggambarkan fungsi yang eksponensial tadi, alfa pangkat n. Alfa pangkat n. Kita simulasikan untuk n sama dengan, untuk alfa sama dengan setengah, hasilnya magnitudenya ini dan fasanya ini. Adapun untuk alfa sama dengan 0,9, kita lihat bentuk grafiknya lebih runcing untuk magnitudenya, dan untuk fasanya amplitudenya lebih tinggi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih.